Hai, ini adalah A Day in My Life di Negeri Sakura. Perkenalkan, aku Hendra Purba. Saat ini aku adalah seorang mahasiswa tingkat 3 program doktor jurusan Teknik Mesin di Muroran Institute of Technology. Inilah sedikit cerita keseharianku mengenai bagaimana aku mempertahankan imanku kepada Kristus di negeri yang terkenal dengan kesibukannya. Di tengah sederetan jadwal kuliah, penelitian, dan praktek lab yang padat setiap hari, aku selalu mengawali hariku dengan perenungan firman Tuhan secara pribadi. Karena aku tahu, melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti tubuh jasmani yang membutuhkan makanan dan minuman untuk dapat beraktivitas, kerohanian kita pun membutuhkan asupan firman Tuhan untuk tetap bertumbuh, untuk bisa terus mengingat akan kasih dan penyertaannya yang luar biasa. Melalui perenungan firman dan doa setiap hari, membuat aku makin mengenal dan memahami Allah. Apa sih yang sebenarnya Dia ingin aku lakukan? Semakin aku mengenal Dia, aku semakin terkagum. Dia menunjukkan arah dan tujuan hidup kepadaku. Untuk apa aku dihadirkan di dalam dunia ini? Dia menghadirkan aku di dunia ini bukanlah kebetulan dan tanpa tujuan, melainkan untuk menjadi kitab terbuka yang dapat dinikmati dan menunjukkan bahwa Allah hadir di dalam dunia ini. Melalui relasi yang aku bangun dengan Allah selama ini, Dia mengajarkan aku untuk terus melangkah bersama-sama dengan Allah, yang berarti aku benar-benar bergantung kepada Dia seutuhnya. Salah satu ayat yang aku nikmati adalah Kolose 3 ayat 23, di mana Dia mengajarkan aku untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Dia dan bukan untuk manusia. Hal ini mengajarkan aku untuk bertanggung jawab di dalam segala hal, bukan hanya sekedar melakukan rutinitas yang terlihat sibuk, namun lupa untuk menyertakan Allah di dalamnya. Seperti ketika jurnal penelitianku yang sering kali mengalami penolakan, hal ini membuat aku kecewa dan terkadang putus asa. Tetapi melalui perenungan firman dan saat teduh, banyak firman yang menguatkan dan mengajarkan aku untuk terus bergantung kepada Allah. Berelasi dan berkomunikasi bukanlah hal yang dilakukan oleh satu pihak, melainkan harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Seharusnya bukan hanya Allah yang mencari aku, tapi aku juga perlu mencari Allah, pribadi yang mengasihi aku dengan memberikan nyawanya untuk menyelamatkan aku. Kalau ditanya, apakah aku pernah jenuh atau malas untuk berelasi dengan Allah? Aku pernah, tapi aku tahu bahwa saat teduh dan waktu berdoa adalah kebutuhan dasarku dalam kehidupan untuk terus bertumbuh dan terus mengingat Allah. But at the end of the day, hidup yang berdoa dan merenungkan firman Tuhan adalah satu-satunya cara untuk dapat mengenal Dia dan mengalami pertumbuhan di dalam iman dan karakter yang serupa dengan Allah. Dan itu layak untuk diperjuangkan karena aku mengasihi Dia, pribadi yang sudah terlebih dahulu mengasihi aku. Sebagai pribadi yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah sepatutnya kita meneladaninya setiap saat. Dalam Markus 1 ayat 21-37, kita dapat melihat teladan Yesus yang menyisihkan waktu untuk membangun hubungan dengan Bapa, meski mungkin tubuhnya terasa penat di tengah agenda kegiatan yang padat. Kesibukan sering menjadi alasan kita untuk berhenti membangun relasi dengan Bapa. Padahal, sesungguhnya bukan Dia, melainkan kitalah yang memerlukan waktu-waktu teduh bersamanya. Seperti seorang ayah, Dia rindu bercengkerama dengan kita anak-anaknya. Waktu teduh bukanlah sekadar aktivitas tambahan yang merampas waktu kita, tetapi merupakan kesempatan berharga untuk menjalin relasi dengan Bapa. Doa yang kita panjatkan
dan firman yang kita renungkan menolong kita untuk menyelami isi hatinya. Alkitab dan sejarah mencatat bahwa Allah memakai orang-orang besar seperti Raja Daud, Daniel, Martin Luther, ataupun John Wesley yang bertumbuh di dalam iman melalui kesetiaan mereka membangun waktu teduh dengan Allah. Jadikan waktu teduh sebagai lifestyle mungkin tak mudah, apalagi ketika kita baru memulai. Tetapi yakinlah bahwa Roh Kudus takkan membiarkan kita berjuang sendiri.